Di sebuah apartemen, seorang gamer yang bernama Junwoo terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, dia menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh ibunya yang menjelaskan kalau ibunya itu sedang pergi keluar. Namun karena si ibu pergi buru-buru, makanya dia hanya meninggalkan beberapa lembar uang supaya Junwoo nantinya bisa berbelanja bahan makanan. Nah, bukannya pergi ke pasar, Junwoo malah memilih untuk bermain PUBG Online sambil streaming bersama dengan seorang temannya. Tapi suasana itu nggak berlangsung lama, karena temannya yang ada di dalam game memberitahukan bahwa Junwoo harus melihat berita besar yang ada di televisi. Berita tersebut memberitahukan kalau telah terjadi bencana, di mana orang-orang mulai melakukan kekerasan. Junwoo yang mengetahui kalau sepertinya ada yang nggak beres, lalu mencoba memeriksa keluar. Dia melihat pemandangan yang mengerikan, di mana semua orang kini telah berubah menjadi zombie. Di momen ini, Junwoo sempat melihat seorang anak yang memanggil ibunya. Namun begitu menemukan keberadaan dari sang ibu, anak itu malah menggigit ibunya. Masih kaget nih dengan apa yang baru aja dilihatnya, Junwoo tiba-tiba mendengar suara keributan di depan pintu kamarnya. Junwoo yang penasaran kemudian mencoba memeriksanya. Namun begitu dia melakukannya, salah seorang tetangganya memaksa untuk masuk dan memohon supaya dibiarkan tinggal di sini karena saudaranya telah menjadi zombie dan dia sangat ketakutan. Junwoo yang merasa tidak punya tanggung jawab dengan permasalahan itu, kemudian menyuruh tetangganya untuk segera keluar. Nah, karena nggak mau keluar, tetangganya ini beralasan kalau dia kepengen ke kamar mandi. Junwoo pun memperbolehkannya, tapi dia mengingatkan bahwa setelah selesai nanti, maka tetangganya itu harus segera angkat kaki. Nah, di saat Junwoo sedang menunggu, dia tiba-tiba mendengar siaran berita yang memberitahukan perihal gejala yang terjadi jika seseorang telah terinfeksi virus. Gejalanya adalah pendarahan di sekitar mata yang kemudian mengubah orang tersebut menjadi kanibal. Junwoo yang masih curiga lalu mengambil sebuah pisau dan mengarahkannya kepada tetangganya begitu dia keluar dari kamar mandi. Awalnya tetangganya ini tetap mengelak, namun tanpa diduga, mata dari tetangganya ini mengalami pendarahan, yang itu artinya tetangganya telah terkena infeksi. Setelah kejadian itu, Junwoo memutuskan untuk memblokade pintu masuk dengan menggunakan kulkas miliknya, sehingga mempersulit siapapun yang mencoba untuk masuk. Junwoo juga nggak lupa menghubungi ibunya, berharap sang ibu baik-baik aja. Junwoo memang tidak bisa melakukan panggilan telepon, dikarenakan sinyalnya sedang dalam gangguan. Namun untungnya Junwoo sempat mendapatkan pesan dari ibunya, yang mengatakan kalau mereka baik-baik aja. Tapi sang ibu menambahkan bahwa dirinya nggak bisa pulang ke rumah dan meminta Junwoo supaya tinggal di rumah dan bertahan hidup. Nggak lama kemudian, Junwoo lalu mengumpulkan semua persediaan makanan yang dimilikinya. Dan di sini dia baru sadar kalau keputusannya untuk nggak pergi ke pasar adalah sebuah kesalahan. Karena persediaan makanan yang dimilikinya rupanya tidak cukup untuk bertahan hidup dalam kurun waktu yang panjang. Keesokan harinya, Junwoo terbangun di pagi hari, di mana dia mendapati lewat berita di televisi tentang seorang ilmuwan yang menjelaskan perihal virus yang menyerang manusia. Virus itu dikatakan bermutasi dan menginfeksi otak kanan, sehingga mengubah perilaku manusia menjadi tidak terkontrol. Jun yang sempat melihat handphonenya juga menyadari bahwa ternyata masih ada banyak orang di luar sana yang masih selamat, di mana mereka semua memposting kegiatan dan alamat mereka lewat sosial media dengan menggunakan tagar live atau hidup, dengan maksud untuk memberitahukan orang-orang tercintanya kalau mereka semua masih hidup. Dari sana, Junwoo kemudian ikutan memposting dirinya sendiri lewat sebuah foto dengan tagar "Saya harus bertahan hidup". Di sini, Jun juga melihat siaran langsung seseorang yang berhasil mendapatkan sinyal dengan bergelantungan di jendela apartemennya. Namun naas, nggak lama berselang, pria itu malah terjatuh. Next, Jun yang penasaran dengan video tadi, kemudian mencoba membuktikannya dengan menggunakan drone dan juga handphone miliknya. Namun begitu dia mendapatkan sinyal dan berhasil menghubungi keluarganya, tiba-tiba aja handphonenya lowbat, sehingga membuat Jun terpaksa harus membawa kembali drone miliknya. Malam harinya, Jun yang nggak tahu harus mau ngapain nih, memilih untuk bermain game. Tapi sialnya, sinyal internet sekarang juga udah ikutan terputus.
Nah, nggak lama kemudian, Jun mendengar suara keributan di luar apartemennya. Ketika diperiksa, ternyata dia melihat seorang polwan yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran teman-temannya yang sudah menjadi zombie. Jun sempat berteriak guna mengalihkan perhatian zombie-zombie itu. Namun sayangnya, petugas polisi itu tetap nggak bisa selamat. Nah, teriakan yang dilakukan oleh Jun tadi rupanya memancing satu sosok zombie yang berada di luar kamarnya, di mana makhluk itu sekarang berusaha untuk masuk. Karena nggak bisa menahannya, Jun lalu mencoba untuk mengelabui zombie itu dengan bergelantungan di balkon, sehingga membuat zombie itu dengan polosnya mengejar si Jun dan kemudian terjatuh. Junwoo memang berhasil selamat, namun yang disayangkan dari kejadian tadi adalah sebagian besar persediaan makanannya ternyata menjadi hancur. Nah, setelah itu, Jun memutuskan untuk merekam sebuah video, di mana dia menceritakan keadaannya yang sudah bertahan di rumahnya selama 2 hari. Jun merasa sangat tidak berdaya, tapi meskipun begitu, dia tetap harus bisa bertahan. Next, di hari ke-7, Jun terpaksa meminum miras yang merupakan koleksi dari sang ayah. Dia juga menutupi jendela dengan kertas-kertas sehingga siapapun yang berada di luar tidak akan bisa melihatnya. Lewat siaran berita dijelaskan bahwa infeksi yang terjadi bisa menyebar melalui darah atau tergigit. Orang-orang yang terinfeksi itu ternyata masih memiliki indera yang sama dengan manusia. Bahkan dalam beberapa kasus, yang terinfeksi masih bisa melakukan perilaku normal, seperti membuka pintu dan melakukan pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Nah, di tengah kondisi ini, Jun menyadari bahwa sepertinya keadaan sudah mulai memburuk. Dia mengetahuinya setelah memakan ramen yang ternyata itu adalah persediaan makanan terakhirnya. Begitupun dengan air keran yang juga sudah mulai berhenti mengalir. Di hari yang ke-10, Junwoo kembali merekam dirinya sendiri sambil memberitahu betapa frustasinya dia dengan semua keadaan ini. Jun juga mengatakan kalau dia nggak akan pernah keluar rumah. Menurutnya, lebih baik mati kelaparan daripada harus berubah menjadi zombie. Gak lama kemudian, Jun yang menyadari kalau ibunya sering mendengarkan radio, tiba-tiba teringat dengan sebuah aplikasi radio yang biasanya menyiarkan berita darurat. Namun sayangnya, aplikasi itu hanya bisa didengarkan menggunakan earphone kabel, sementara earphone yang dimiliki oleh Jun, semuanya itu udah wireless. Next, hari pun terus berlalu, sampai kemudian di hari yang ke-15. Di titik ini, Jun sudah mulai berhalusinasi. Dia bahkan sempat melihat bagaimana ayah, ibu, dan kakaknya telah kembali ke rumah. Sadar kalau itu hanyalah halusinasi, Jun kemudian berteriak seperti orang yang sudah putus asa. Di tengah kondisi ini, tiba-tiba dia mendapatkan pesan suara dari ibunya yang mengatakan supaya Jun jangan keluar rumah. Nah, tapi karena pesan itu terdengar putus-putus, Jun lalu mencoba mencari sinyal dengan berdiri di pinggir balkon, sambil disaksikan oleh zombie-zombie yang siap memangsanya. Junwoo memang pada akhirnya berhasil mendapatkan sinyal, tapi betapa kagetnya dia ketika suara ibunya itu harus diakhiri dengan kepanikan akibat para zombie yang sepertinya telah membunuh semua keluarganya. Junwoo yang menganggap kalau dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, kemudian mulai menghancurkan barang-barang miliknya. Bukan cuma itu, Jun lalu memutuskan untuk keluar kamar demi melampiaskannya kepada zombie yang ada di hadapannya. Jun memang terlihat cukup berani ketika menghadapi satu zombie. Namun keberaniannya itu tiba-tiba luntur pada saat segerombolan zombie mulai mendekatinya. Untungnya, Jun masih bisa kembali ke dalam kamarnya dengan selamat, di mana dia sepertinya harus mikir 2 kali kalau mau keluar lagi. Next, di hari yang ke-20, Jun mendengar suara ledakan yang sepertinya itu adalah serangan dari pihak militer dengan melakukan pengeboman di berbagai titik. Sadar kalau semuanya sudah berakhir, Jun kemudian merekam video perpisahan, di mana di sini dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Tapi begitu dia sudah melakukannya, tiba-tiba aja ada sinar laser yang disorotkan dari arah seberang. Tahu kalau ada orang yang selamat, Jun kemudian membatalkan niatnya itu. Dia lalu mencoba memeriksa keluar dan mendapati kalau ada seorang wanita yang bernama Yubin yang ternyata memperhatikan gerak-gerik Junwoo dari kejauhan. Dari sana, dengan menggunakan gerak-gerik tubuh, mereka kemudian janjian nih untuk bertemu kembali di pagi harinya. Karena kalau udah malam begini, resikonya juga sangat besar. Nah, esok harinya mereka berdua bertemu kembali, di mana keduanya lalu mulai saling berkenalan dengan menggunakan device masing-masing.
Nah, situasi menyenangkan ini tiba-tiba terganggu ketika Yubin mendengar suara dari dalam apartemennya. Yang ternyata ada satu zombie yang berhasil masuk ke dalam kamarnya. Untungnya, Yubin membuat semacam jebakan tepat di pintu masuk, sehingga dari sana dia dengan mudah bisa menghabisi zombie itu. Malam harinya, hujan turun membasahi seisi kota. Jun memanfaatkan kesempatan itu untuk menampung air hujan sebagai persediaan untuk minum. Begitupun dengan Yubin yang juga menampung air hujan sekaligus menyirami tanaman miliknya. Esok paginya, di saat Jun bersiap untuk berkomunikasi dengan Yubin, tiba-tiba aja asam lambungnya si Jun kumat, dikarenakan dia ini sudah beberapa hari menahan rasa lapar. Yubin yang melihatnya dari kejauhan kemudian mempunyai sebuah ide, di mana dia melemparkan sebuah bola yang diikat menggunakan tali. Yang mana jika berhasil, maka itu bakal dijadikan jembatan untuk mengirimkan makanan. Nah, karena gagal nih, Jun lalu kepikiran untuk menggunakan drone miliknya, supaya dengan begitu, Yun bisa mengirimkan makanan. Nah, sialnya di kondisi ini, ada satu zombie yang tiba-tiba aja mengambil bola yang sebelumnya dilempar, di mana zombie itu kemudian menarik talinya sehingga meja yang menjadi penyangga seketika itu juga terpental dan menyebabkan Yubin menjadi pingsan. Sadar kalau zombie itu mulai menaiki apartemen, Jun dengan cepat menggunakan drone miliknya. Jun memang sempat berhasil melukai zombie itu, tapi tiba-tiba aja drone miliknya tanpa diduga telah berada dalam genggaman si zombie yang kemudian langsung menghancurkannya. Untungnya, Yubin yang sebelumnya pingsan, kini sudah tersadar kembali. Setelah kejadian tadi, meskipun Jun sudah diberikan makanan, tapi dia ini sadar kalau persediaan makanan yang dimilikinya masih belum cukup. Karena itu, sebagai gamer sejati PUBG nih, Jun dengan gagah berani memutuskan untuk ngelooting di luar. Dengan berbekal stick golf, tas, dan juga sebuah senter, Jun mencoba memasuki kamar milik tetangganya yang di bagian awal tadi. Nah, di sini, Jun berhasil menemukan makanan, minuman, earphone tanpa wireless, sepasang walkie-talkie, dan juga sebuah jaket, termasuk seorang wanita yang telah tewas dan terbaring di tempat tidur. Nah, di momen ini, suasananya menjadi mencekam, pada saat satu zombie tiba-tiba menyerang si Jun. Setelah berhasil kembali ke kamarnya, Jun menikmati setiap sendok Nutella yang dia temukan. Jun juga nggak lupa membagikan hasil lootingannya itu kepada Yubin, termasuk memberikan satu walkie-talkie, sehingga mulai sekarang keduanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan alat itu. Dalam obrolannya, terungkap bahwa Yubin sebenarnya kepikiran juga untuk mengakhiri hidupnya, di mana ini semakin mempertegas kalau keduanya memang sama-sama membutuhkan teman. Dari sana, mereka berdua lalu terlibat dalam berbagai macam perbincangan, mulai dari kebiasaan mereka, hal-hal yang paling ditakuti, dan lain sebagainya. Nah, di tengah obrolan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan para zombie yang kini mulai bergerak menuju ke gedung mereka masing-masing. 준씨. 우리 집 쪽으로 오고 있어요. 전 거의 다 왔어요. 집 앞까지. Para zombie-zombie itu hampir aja menemukan di mana Yubin berada. Tapi untungnya Jun yang mengetahui kalau gedung mereka itu terkoneksi, akhirnya berhasil menyelamatkan Yubin dengan cara menelepon tetangganya Yubin. Next, karena kondisinya semakin berbahaya, Jun dan Yubin mempunyai sebuah rencana. Mereka berkeinginan untuk pindah dan bertemu di lantai 8 apartemen yang ada di gedungnya si Jun. Yang mana Yubin meyakini kalau di lantai 8 gedung itu diperkirakan sudah kosong tanpa penghuni. Ini adalah jalan satu-satunya agar mereka bisa bertahan hidup tanpa harus mengkhawatirkan kondisi mereka karena terbatas oleh jarak.
Yubin yang berusaha menghindari zombie tanpa sengaja menemukan pistol milik Polwan yang mati di bagian awal tadi. Sebelum kemudian Jun ikutan membantu dan keduanya kemudian berhasil masuk ke dalam lift dan sampai di lantai 8. Begitu berada di lantai 8 dan mencoba memeriksa setiap kamar yang tidak terkunci, tiba-tiba segerombolan zombie muncul lagi. Tapi di tengah keadaan itu, tanpa diduga, ada seorang penghuni yang menyelamatkan mereka. Tahu kalau ada penghuninya, Yubin sempat kaget. Karena selama dia melakukan pemantauan dari seberang, lantai ini seharusnya sudah kosong. Nah, pria misterius ini kemudian menawarkan mereka minum dan juga makan. Sambil bercerita kalau tinggal di lantai paling atas apartemen, dirinya seringkali mendengar siaran radio yang memberitahukan bahwa tim penyelamat sedang melakukan misi penyelamatan terhadap orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Nah, di tengah kondisi ini, rupanya kecurigaan Yubin terbukti. Karena tanpa disadari, pria misterius ini telah menaruh obat tidur di minuman mereka berdua. Rupanya si bapak ini mempunyai seorang anak dan juga istri. Nah, istrinya itu telah berubah menjadi zombie dan dikurung di dalam kamar. Jadi, bapak ini sengaja membawa Yubin ke dalam kamar untuk memberi makan istrinya yang udah jadi zombie, supaya nggak kelaparan. Untungnya, Jun sudah tersadar, di mana dia kemudian berusaha untuk menyelamatkan Yubin yang terus menahan serangan zombie dengan menggunakan selimut sebagai perisai. Nah, karena si bapak juga sudah terkena gigitan, Yubin terpaksa menembak pria itu beserta istrinya. Namun suara tembakan tersebut tentunya terdengar oleh semua zombie yang berada di luar. Tahu kalau mereka bakalan mati, Yubin meminta Jun untuk menembakkan pistol ke arahnya. Di momen ini, Yubin udah pasrah, karena menurutnya sudah nggak ada lagi jalan lain bagi mereka untuk bisa selamat. Namun pada saat Jun ingin melakukannya, tiba-tiba mereka mendengar suara di kejauhan, yang ternyata itu adalah suara yang berasal dari helikopter penyelamat. Dengan segala keberanian yang dimilikinya, mereka berdua lalu berusaha untuk naik ke atap apartemen, sambil diikuti oleh para zombie dari belakang. Sampai kemudian mereka pada akhirnya bisa tiba di atas. Namun begitu sampai, mereka ternyata tidak menemukan satupun helikopter. Pasrah dengan apa yang sudah terjadi, Jun berusaha menembaki zombie yang mulai mendekat. Meskipun dia juga tahu kalau senjata itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi dalam kondisi ini, tiba-tiba ada satu helikopter yang muncul tepat di belakang mereka. Sehingga dari sana, keduanya bisa menyelamatkan diri. Setelah berada di helikopter, Jun rupanya bisa mendapatkan sinyal, di mana dia kemudian menerima pesan dari ibunya yang mengindikasikan kalau kondisi mereka semua baik-baik aja. Dengan membaiknya koneksi internet, pemerintah pusat diharapkan bisa melakukan evakuasi penyelamatan terhadap orang-orang yang masih selamat dengan mengetahui lokasi mereka semua lewat postingan di media sosial. Ya, itulah tadi film berjudul Alive yang diproduksi pada tahun 2020. Sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang streamer video game untuk bertahan hidup di apartemennya selama bencana zombie terjadi. So, kalau gitu sekian dulu untuk dongeng kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.